Oke, kita memulai live malam hari ini ya teman-teman semuanya ya. Aku mau bahas makro, aku mau bahas saham-saham yang di TokTok, yang di ET langsung aja ke Ikoi. Aku @elonmay_official. Oke, ini IHSG, chart IHSG teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igoi aku @elonmay_official. IHSG-nya kembali menembus area support, bukan menembus, mendekati area support 6.917. 6.917 yang bikin IHSG kita berapa hari ini turun. Ada apa aja, berbagai macam saham termasuk saham Big Banks juga ya. Dan asing hari ini ada foreign sell, masih foreign sell terus di tanggal 30 kemarin. Asing juga net sell ya, jadi masih net sell di tanggal 30 kemarin. Terus kemudian di tanggal 29 April itu asing juga net sell 986 miliar. Terus kemudian tanggal 28 April itu juga asing net sell. Oke, terus hari ini asing itu net sell sekitar berapa ya? 791 miliar. Angkanya masih lumayan gede, dan yang di net sell asing itu masih saham Big Banks. Ada BMRI di net sell asing, kemudian GoTo itu juga di net sell asing. BMRI di net sell 316 miliar, padahal dividennya sebenarnya lumayan banget. Terus kemudian GoTo 172 miliar, BBCA 147 miliar, kemudian Bumi itu di net sell asing 114 miliar, dan BRMS juga di net sell asing 65 miliar gitu per hari ini. Jadi hari ini asing masih net sell. Nah, lagi nunggu apa nih sebenarnya? Lagi nunggu GDP Indonesia. Kita semua lagi nunggu data GDP Indonesia. Angka ini sangat penting sekali. Jadi kita terus memantau juga sebenarnya banyak hal kita bandingkan dengan GDP Indonesia, termasuk hutang, debt to GDP ratio, kemudian juga defisit ya, dibandingkan defisit APBN ya, ini dibandingkan juga dengan GDP bagaimana kayak gitu. Jadi masih banyak yang wait and see. Terus sebenarnya katalis utama yang penting banget diperhatiin teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, perhatikan. Yang penting banget diperhatiin itu USD kita, rupiah kita dibandingkan dengan USD itu jadi melemah banget 363 ya. Rupiah kita dibandingkan dengan USD, dan dibandingkan dengan mata uang yang lain, rupiah juga masih melemah gitu ya. Nah, bandingin dengan CNY di sini juga melemah. Bandingin dengan SGD ini juga melemah, hari ini sempat agak tertahan. Tapi breakoutnya tuh di tanggal 29 April kemarin gitu, dibandingkan dengan SGD. Jadi masih melemah terus, dan ini menjadi satu faktor negatif ya, buat sentimen negatif buat market, buat IHSG. Terus apa sih yang sebenarnya membuat rupiah melemah ini? Sudah saya bahas beberapa waktu sebelum ini ya. Jadi karena masih melemah ya, saya masih akan bahas. Mungkin yang nonton beda, atau mungkin yang nonton masih nggak ingat gitu ya. Jadi masih lupa-lupa ingat. Yang menyebabkan nomor satu udah pasti karena kekhawatiran akan defisit anggaran yang melebar, dan kemudian juga karena adanya kondisi geopolitik yang Selat Hormuz itu masih ditutup. Teman-teman bisa lihat di sini ke sini ya, ini harga minyak, dan teman-teman perhatikan ini Brent crude oil ini tuh udah breakout beberapa hari kemarin di 29 April. Terus kemudian ini aku coba mau gambar pathnya gini ya, di 29 April. Nah, ini agak turun dikit beberapa hari ini, tapi kemudian per hari ini dia tadi mantul lagi, dan 29 April tuh breakout harga minyaknya, dan ini arahnya bakalan ke atas. Kalau harga minyaknya bakalan naik ke atas ya, ini kan 110. Selat Hormuz masih ditutup ya, ini bakalan berdampak negatif banget buat Indonesia, buat defisit ke depan gitu. Akan semakin memperbesar defisit di Indonesia. Nah, ini yang jadi tantangan juga, di mana asing melihat defisit anggaran Indonesia semakin berpotensi melebar, dan
kita masih mengantisipasi potensi downgrade rating meskipun S&P kemarin menahan, Juni mau datang ke Indonesia, masih antisipasi MSCI dan antisipasi lembaga pemeringkat supaya barangkali kalau mereka sampai downgrade rating itu asing keluar lagi gitu. Nah, jadi di sepanjang mungkin kita lihat US oil-nya dulu, US oil atau WTI crude oil. Sepanjang bulan Maret sampai April 2026 ini, sepanjang Maret sampai April ya, itu asing ada keluar dari SBN 1,1 billion US dollar ya. 1,1 billion US dollar dari equity itu pasar saham 1,2 billion US dollar gitu. Jadi itu banyak banget yang dimana asing keluar dari pasar modal Indonesia, capital market Indonesia tuh bukan cuma saham ya, tapi juga ada SBN juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itu yang bikin rupiah melemah kalau asing keluar dari SBN gitu. Apakah BI tidak intervensi? BI pastinya sudah intervensi juga gitu ya, dan juga di SRBI, BI juga sudah intervensi melakukan banyak hal. Saya udah bahas detail beberapa hari yang lalu gitu. Cuman rupiahnya masih terus melemah, sentimen negatifnya masih lumayan banyak. Dan kalau kalian nanya untuk saham big banks arahnya bagaimana, untuk saham big banksnya ya sekarang udah murah banget sih. Cuman selama asing masih keluar, masih jauh, ini masih akan ada potensi ada diskon buat saham big banksnya. Jadi per hari ini BCA kembali mencapai level terendah 5.800 sejak dia mencapai level terendahnya sejak, kita lihat, mencapai level terendah sama seperti bulan November 2020. Udah lebih rendah daripada bottom Agustus 2021, sekarang seperti November 2020. Sama kayak zaman pandemi kemarin, kalian nggak usah pusing, nggak usah takut buat yang pegang BCA ini ya, karena memang standar deviasinya sebenarnya ini udah murah semurah-murahnya parah gitu. Jadi dia udah bahkan terdiskon 20% sejak harga terakhir di standar deviasi -2. Sekarang udah di deviasi -3. Jadi kalau kalian mau value investing ya ini murah semurah-murahnya. Ya, tapi kalau kalian nanya apakah ini masih bisa turun lagi atau enggak, jawaban aku sih masih terbuka peluang untuk ada turun atau koreksi lagi kalau ngelihat rupiahnya seperti ini dan ngelihat flow asingnya keluar sederas ini gitu. Dan ini juga menjadi satu jawaban yang sama seperti saham BMRI dan kawan-kawan. Jadi kalau kalian ngelihat, tanya ke saya, view saya apa? View saya masih bearish gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ada yang nanyain saya punya enggak saham ini untuk apa, untuk ya mungkin mau memberikan satu conviction untuk orang beli saham ini. Menurut saya sih nggak perlu ya, saya cuma mau kasih tahu ini valuasinya murah. BRI di standar deviasi -2, sebentar lagi dia akan kena ke -3 nyusul BCA. Tapi bukan berarti kamu harus borong saham ini, bukan berarti kamu harus beli saham ini. Kalau aku melihat ya buat kamu yang belum punya sama sekali, big banks itu murah banget gitu, murah banget, dan dividennya pastinya jadi lebih gede ya, dengan harga yang lebih sedikit, lebih kecil dividen dibandingkan dengan harga saham kan jadi lebih tinggi. Itu namanya dividen yield lebih besar. Tapi kalau melihat makro kondisinya seperti saat ini masih bisa turun. Nah, apa yang bisa bikin saham-saham big banks ini tidak terkecuali BMRI dan BBNI bisa menguat, dan menguatnya tuh bukan cuma menguat malu-malu kucing yang kayak sehari 2 hari doang. Menguatnya itu bisa menguat secara konsisten dan mungkin bahkan bisa rally. Cuma satu sih, kalau MBG dikurangin lagi jadi 2 hari. Ini kan kemarin udah dikurangin jadi 4 hari, dari 6 hari dikurangin 1 hari, dikurangin 1 hari lagi jadi 4 hari. Kalau MBG dikurangin 2 hari lagi jadi MBG-nya 2 hari tok, itu bisa banget memperbaiki kondisi makro Indonesia, defisit APBN-nya bisa
jauh lebih baik. Kemudian pandangan investor asing terhadap Indonesia secara resiko defisit fiskal atau APBN itu jadi jauh lebih membaik. Bisa nggak terjadi seperti itu? Menurut saya sih ada kemungkinan besar, bukan besar kemungkinan ya, mungkin ada kemungkinan, mungkin tidak besar kemungkinannya tapi ada. Ya kan, selama ini kita mendengar program ini memang pemerintah sangat serius terhadap program ini. Tapi siapa yang menyangka juga dikurangin sehari, kurangin lagi sehari lagi. Saya nggak tahu apakah akan kurangin sehari lagi, kurangin sehari lagi. Jika ada pengurangan lagi, bisa jadi 2 hari lagi sih. Itu mengubah arah makro dan mengubah arah saham-saham big banks dan mengubah arah saham-saham big caps, dan bukan cuma big banks dan big caps aja, itu juga mengubah arah rupiah. Kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, kondisi fiskal Indonesia akan lebih bagus. Loh, ini kan rupiah kok ngomongin fiskal. Iya kan, dijualnya karena takut defisit ini kan. Jadi ngejualin SBN dan macam-macam gitu. Jadi bicara soal rupiah itu bukan cuman ranah BI saja, menurut saya bukan cuma ranah moneter. BI sih udah kerja sekeras mungkin gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalkan ada pengurangan MBG dari 6 hari jadi 5 hari, terus kemudian jadi 4 hari, sekarang jadi 4 hari, kurang lagi jadi 3 hari, jadi 2 hari, itu akan sangat bagus sekali, tidak hanya untuk saham tapi juga untuk rupiah dan juga untuk angka inflasi Indonesia, untuk daya beli masyarakat Indonesia. Loh, bukannya MBG mendorong daya beli masyarakat Indonesia? Jawabannya iya, mungkin untuk beberapa pihak tertentu yang diuntungkan. Tapi kalau misalkan terjadi inflasi besar-besaran dikarenakan kondisi geopolitik, subsidi terhadap minyak harus bertambah, dan harga barang jadi lebih mahal karena plastik mahal, semuanya jadi lebih mahal karena harga logistik jadi lebih mahal. Nah, itu pastinya semua harga barang bakalan jadi lebih mahal, dan itu akan membuat daya beli masyarakat melemah. Terlepas dari MBG sendiri membuat dampak positif untuk beberapa pihak tertentu gitu loh. Jadi mungkin buat petani kayak gitu mungkin dampaknya mungkin positif di situ. Tapi ya saya sih sangat menghargai sekali dengan kebijaksanaan dari pemerintah yang kemarin sempat mengurangi 2 hari. Saya tidak tahu apakah akan dikurangi lagi atau tidak. Tapi kalau kalian nanya game changernya apa buat rupiah mungkin membaik dan juga saham big banks membaik dan tidak terjadi stagflation, mungkin salah satu jawabannya itu. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan di mana banyak orang yang bertanya, sekarang kan rupiah ini terendah sepanjang sejarah ya, apakah akan terjadi seperti 98? Sebenarnya jawabannya tuh menurut saya tidak sesimpel itu seperti 98. 98 tuh penyebabnya banyak ekonomi di 98 dengan ekonomi saat ini itu beda. Salah satu contohnya aja, kita bicara soal utang, debt to GDP ratio di 98 dan saat ini juga jauh berbeda. Saat ini jauh lebih baik ya pastinya angkanya. Kemudian secara sistem perbankan ini sudah jauh lebih kuat ya, sudah ada LPS juga. Di tahun 98 itu banyak bank collapse, NPL tinggi. NPL bisa jadi lebih tinggi nggak kalau misalkan inflasi jadi semakin tinggi? Bisa banget gitu kan ya. Bisa terjadi nggak orang-orang ketakutan ngambil duit di bank dengan rupiah semakin tinggi? Takut 98? Bisa, tapi itu akan membuat self-fulfilling prophecy. Artinya sesuatu yang tidak perlu terjadi bisa menjadi terjadi karena ketakutan dari orang-orang itu sendiri. Nah, yang teman-teman perlu ketahui, NPL saat ini di bank-bank besar saat ini itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun 98. Dan capital adequacy ratio itu juga bank-bank sekarang itu jauh lebih bagus daripada tahun 98. Struktur utangnya juga jauh lebih sehat gitu. Jadi kalau di 98 waktu itu banyak utang berupa USD, corporate mismatch-nya itu lumayan parah. Saat ini itu lebih banyak utangnya tuh dalam rupiah dan hedging-nya tuh memang lebih baik gitu. Ya, jadi cadangan devisa dan juga tools BI untuk sekarang itu bisa mengintervensi kondisi saat ini pelemahan nilai tukar rupiah, terus kemudian
Jadi cadangan devisanya meskipun saat ini mencapai level terendah sejak Juli 2024, tapi tetap jauh lebih besar dibandingkan tahun 98. Jadi dulu hampir tidak punya peluru. Pertanyaannya apakah peluru BI bisa habis gitu? Jawabannya bisa, maka dari itu harus ada kerjasama dari pemerintah gitu dalam benar-benar melihat apa yang menjadi penyebab dari kondisi saat ini. Dan terima kasih sekali pemerintah sudah sangat peka sekali dengan mengurangi MBG 2 hari gitu ya. Mungkin sambil dilihat dikaji ulang karena MBG juga pastinya ada manfaatnya gitu. Oke, terus kemudian mungkin sekarang timingnya aja yang agak kurang bagus karena geopolitik lagi membuat harga minyak tinggi ya, jadi ada tantangan lebih gitu ya. Jadi di 98 juga kita bicara ya, konteks 98 sama sekarang. 98 itu selain krisis ekonomi, itu krisis politik dan juga ada social chaos. Tapi saat ini secara sistem itu lebih stabil dan juga secara institution lebih kuat gitu. Jadi kalau kalian nanya apakah 98 akan terulang, kalau chaosnya saya rasa enggak ya, dan semoga tidak semoga tidak gitu ya. Kalau nggak ada pihak yang memulai atau memprovokasi, menurut saya itu nggak akan terjadi gitu. Cuman kalau mini version atau stress skenario-nya itu bisa terjadi. Jadi nggak separah 98 tapi mini version atau stress skenario. Nah, kapan itu bisa mendekati seperti 98? Jadi 98 light tapi nggak sampai separah 98. Jadi kondisi ekstrim ini belum tentu terjadi, tapi bisa terjadi jika semuanya terjadi bersamaan. Dimana aku mau kasih tahu dulu, ini belum tentu terjadi gitu ya. Jadi jangan nontonnya sepotong-sepotong. Nah, satu, bisa terjadi mirip 98 tapi tidak separah 98 itu jika rupiah tembus 18.000 sampai 20.000. Ini bukan cuman karena USD-nya yang kuat, tapi karena yang saya bilang tadi, loss of trust dan kekhawatiran defisit ya. Jadi debt rating juga berpotensi turun gitu. Kenapa? Karena yaitu tadi defisit APBN yang berpotensi melebar tajam karena harga minyak rata-rata udah di atas 100 dalam 2 bulan terakhir ini ya, sejak hampir 2 bulan dari Maret 2 bulan benar, Maret April gitu ya. Nah, subsidinya bisa jebol, penerimaan negara drop, spending bisa lebih gede gitu. Downgrade rating itu bisa terjadi, bukan cuma outlook doang tapi bisa downgrade rating. Soalnya aku bilang tadi dari investment grade bisa mendekati junk, terus capital outflow besar-besaran, bisa asing keluar dari SBN, saham yield naik, jadi biaya atau beban bunganya tuh jadi naik, cost of debt naik gitu ya, beban kredit gitu ya. Nah, jadi banking stress itu bisa mulai muncul, NPL-nya naik signifikan, terus kemudian likuiditas perbankan bisa mengetat. Kalian sebenarnya bisa lihat itu, bank itu likuiditasnya kuat atau enggak tuh dilihat dari LDR-nya. LDR itu saat ini yang paling kecil memang BCA ya, di angka 70-an berapa sekian gitu. Nah, di kalau Himbara rata-rata ada yang di 80, ada yang di 90-an gitu. Tapi yang benar-benar shocking banget, ada beberapa bank lain, saya nggak sebut ya. Beberapa bank lain tuh, kalian tahu nggak LDR-nya itu di atas 100. Itu kalian Google aja keluar gitu. Jadi banknya kalian di atas 100. Kalian tahu kalau LDR di atas 100 artinya itu duit lebih banyak yang disalurkan sebagai kredit dibandingkan uang yang istilah kata mengendap di depositnya mereka gitu loh. Jadi banknya BU butuh uang. Nah, itu kalau amit-amit ada yang semua pada minta duit barengan, itu bisa mengalami kesulitan likuiditas. Jadi itulah artinya likuiditas mengetat, mereka nggak punya duit buat kasih kamu duitnya. Meskipun duit kamu tuh ada di situ, tercatat. Kenapa? Ya karena duitnya muter, jadi utang semua buat orang lain. Nah, jadi 98 itu krisis sistem. Kalau sekarang itu sebenarnya krisis kepercayaan, tapi baru early stage gitu ya. Krisis kepercayaan terhadap apa? Sebenarnya kepercayaan terhadap ya APBN kita gitu kan ya. Karena terdorong kondisi geopolitik juga. Jadi bedanya tuh sebenarnya jauh banget. Cuman arah awalnya tuh bisa mirip gitu. Jadi kalau USD melemah tapi rupiah
USD-nya melemah, itu harusnya kan rupiahnya menguat, ya kan? Tapi kalau USD melemah tapi rupiah juga melemah, itu bukan soal dolar lagi, itu soal bagaimana asing melihat Indonesia, gitu ya. Jadi intinya kalau kalian nanya apple to apple, apakah kayak 98? Jawaban saya tidak. Jawaban singkatnya tidak. Tapi kalau ada kondisi yang bisa dibilang apa namanya mini version atau stress scenario, itu sangat mungkin terjadi. Jadi menurut aku nggak perlu sampai panik yang kayak gimana. Cash is the king, diversifikasi itu perlu. Di saham bukannya ada yang bilang bukannya ini kesempatan untuk investasi. Ada satu tokoh mungkin ya, sosok value investing yang sangat ternama. Beliau ketika ditanya bilang, ya kalau turun jangan cut loss, beli lagi. Menurut saya ada benarnya, tapi dengan catatan jangan ditelan mentah-mentah. Kenapa? Kalau turun beli lagi, ya kan amunisinya yang pertama bisa habis. Yang kedua, emiten atau sahamnya itu saham apa? Saham tertentu. Tidak semua emiten seperti saham BCA atau seperti Himbara, dan itu bisa sangat beresiko sekali. Menurut saya menunggu wait and see sampai badai mereda itu nggak ada salahnya, kecuali kamu belum punya barang sama sekali, itu beda. Tapi kalau kamu udah punya barang dan posisinya tuh kamu sekarang rugi, saran aku sih nikmatin dividennya aja selama bukan saham gorengan, apalagi big banks ya just enjoy aja. Tapi kalau kamu udah punya barang dan kamu pengen nambah lagi, aku melihat masih ada kemungkinan kamu masih bisa dapat barang diskon. Cuman nanti kalau misalkan ternyata ada perubahan di APBN kita ya, misalkan MBG dikurangin lagi dari 6 hari, 5 hari, kita berandai-andai aja. Jadi kan itu kan yang paling gede ya, spending yang sangat besar sekali. Jadi 4 dari 6 jadi 5, jadi 4, kemudian jadi 3 atau jadi 2. Mungkin bankingnya bisa langsung naik, asing balik lagi. Terus kalian jangan berasa kayak, ya gue telat, gue jadi nggak dapat BCA di harga berapa hari ini, di harga 5.900, kan harusnya kemarin bisa dapat di harga 5.900. Tenang guys, BCA di bawah, kamu tidak dapat di 5.900, kamu dapat di misalkan 6.200, 65, atau bahkan mungkin 6.800, 7.000. Itu valuasinya juga masih murah gitu loh. Jadi mungkin jika kondisi seperti yang tadi saya bilang itu terjadi satu game changer dan asing balik masuk lagi, secara metode super trader itu chartnya tuh jadi belok kan ya. Jadi ada belokan, nah itu namanya confirmation, dan kondisi seperti itu yang membuat kita menjadi dalam tanda kutip lebih aman, resiko kena value trap atau valuasi yang turun terus meskipun valuasi udah murah tuh jadi lebih kecil. Semoga bisa dipahami, nangkep ya. Kalau nggak nangkep diulang aja sendiri. Aku mau update tentang kondisi perang Amerika-Iran, dan per hari ini itu value transaksi bursa kita itu masih kecil seperti kemarin-kemarin, rame cuman sekali doang pas FTSE nggak nurunin. FTSE memberikan pengumuman yang bagus untuk Indonesia, nggak downgrade Indonesia ke frontier. Di regular market itu 15,4 triliun, GoTo 1,3 T transaksinya, terus BCA 1,2 T, Bumi 766 miliar, dan di pasar negosiasi ada transaksi 5,7 triliun, PNGO 2,7 T, BBCA 1,6 T, asli 199 M. Market value hari ini total 21,1 T, tapi yang kita lihat di pasar reguler aja itu 15,4, itu sepi banget gitu. Jadi memang market seperti yang saya bilang berkali-kali lagi menanti MSCI, menanti rating ya, menanti S&P datang ke Indonesia gitu. Banyak yang dinanti, terutama MSCI gitu. Pengumumannya ini bukan soal rebalancing lagi, ini bukan rebalancing yang ditunggu. Yang ditunggu adalah pengumuman terhadap kebijakan Indonesia ini gimana, dan yang ditunggu satu lagi pastinya ya rupiah kita bagaimana, itu tadi. Nah, dari Amerika sendiri, Amerika-Iran ini kayaknya agak-agak mereda, tapi nggak damai-damai juga. Selat Hormuz nggak dibuka-buka. Trump bilang membentuk koalisi baru bernama Maritime Freedom Construct ya, buat ngebantu menghidupkan kembali jalur pelayanan di Selat Hormuz yang terganggu oleh Iran. Kemudian proposal Iran juga belum memuaskan Trump, dan ngancem nih Trump bakalan
nyerang lagi kalau Iran nggak patuh gitu. Terus kemudian suplai minyak Amerika itu juga udah keluar banyak banget buat Amerika ini eksportin minyak ya, eksportin minyak terbesar dunia gitu. Jadi sebenarnya ya dia dibilang diuntungkan, ya ada diuntungkan juga sih dari kondisi perang ini gitu. Jadi dia tuh mengirim lebih dari 250 juta barrel dalam 9 minggu gitu. Jadi udah keluar banyak minyaknya gitu ya. Terus kemudian China itu juga kena sanksi dari Trump ya pada bulan Mei kemarin gitu, karena dituduh mengimpor yang dikenain sanksi itu Qingdao Haihe Oil Terminal kalau nggak salah, karena dituduh ngimpor puluhan juta barrel minyak mentah dari Iran. Aneh sih. Trump tuh aneh sih, jadi ya suka-suka dia. Kebijakannya dari Amerika sendiri itu sudah tidak terlalu berpengaruh untuk pasar saham Amerika sendiri, dan pasar saham Amerika justru malah naik. Tapi beberapa hari ini wait and see, The Fed menahan suku bunga sudah sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang dinantikan sebenarnya adalah kebijakan dari penggantinya Powell ya. Jadi pengganti Powell ini sangat ditunggu sekali kebijakannya gimana. Gitu ya. Jadi itu menimbulkan satu ketidakpastian baru di market gitu. Oke, terus impactnya gimana? Impactnya tidak sebesar kekhawatiran terhadap defisit APBN Indonesia gitu ya. Oke, terus besok kita nunggu besok data GDP Indonesia, proyeksinya menurut beberapa lembaga dunia. Yang pertama menurut World Bank itu turun dari 4,8% jadi 4,7% gitu ya, karena kenaikan harga minyak global dan sentimen resiko yang meningkat di pasar keuangan global dan ketidakpastian akibat konflik geopolitik. Jadi sebenarnya nggak perlu baper juga kalau kita diturunin sama World Bank tuh sebenarnya karena alasan geopolitik. Yang diturunin bukan cuma kita kali ya, negara lain pun juga diturunin gitu. Terus kemudian IMF itu juga nurunin dari 5,1% jadi 5%-an. Terus kemudian ada dari ADB, Asian Development Bank, ini yang dia paling oke angkanya, masih melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%, yang paling pelit dari World Bank gitu. Defisit APBN udah rilis guys, dan angkanya 240,1 triliun pada Maret 2026 atau setara 0,93% dari gross domestic product hingga akhir Maret 2026. Yang April belum rilis, jadi kita masih nunggu buat yang April gitu ya. Ini yang Maret aja yang udah rilis gitu. Ya, gimana ngomongnya ya, defisit lebih dari 3% itu sebenarnya pernah terjadi nggak sih? Pernah sih waktu pandemi kemarin gitu. Cuman kalau kondisi seperti saat ini sebenarnya bisa diantisipasi gitu ya. Jadi ya ini tantangan utama yang diperhatikan utama sebenarnya. Yaudah, kita mau bahas GoTo ya. GoTo kemarin lagi dapat sentimen, apakah itu sentimen negatif atau tidak? Di mana Pak Presiden membatasi potongan perusahaan aplikator ya ojol kepada mitra driver ojol jadi 8%. Beberapa pihak yang mengatakan nggak ngefek. Kenapa? Karena nanti platform fee-nya bakalan dinaikin gitu. Tapi ada yang bilang ngefek gitu, ada yang bilang kagak ngefek. Hari ini saham GoTo turun jadi 51, sempat terendah di level 50. Jadi menurut aku sih wait and see dulu deh kalau mau masuk di sini. Dari kemarin-kemarin juga kita belum review atau belum rekom. Kita ke saham sektor komoditas yuk. Kita lihat saham batubara masih wait and see, masih stagnan, masih wait and see ya.
Jadi pendapatannya turun 10,3% secara tahunan, terus laba bersihnya turun 27% secara tahunan. Bentar ya, saya mau cek satu data dulu. Oke, terus kemudian ADRO pendapatannya naik 23% secara tahunan. Terus kemudian laba bersihnya naik 67% secara tahunan. Chartnya masih sideways banget. AADI, ADRO, wait and see dulu aja teman-teman. Masih di sini, wait and see dulu aja. Ini kelihatan banget sih, ini lagi wait and see juga, masih belum ada gejala-gejala bakal mau breakout atau gimana gitu. Jadi marketnya juga masih banyak yang stagnan. Kemudian untuk kuartal pertama 2026 net interest income-nya naik 11,9%, laba bersihnya naik 13,7%. Secara valuasi ya bisa dibilang murah, tapi Big Bang sekali lagi aku bilang ini bukan masalah perusahaannya, tapi lebih ke sovereign gitu ya, keterkaitan dengan kebijakan makro. Jadi kalian lihat aja pada 24 April ini jatuh volume gede. Terus pada tanggal 30 April jatuh volume gede, ini karena rupiah kita yang juga melemah gitu. Jadi kreditnya sebenarnya juga bertumbuh 13,7%, BBRI dana pihak ketiganya juga naik 9,4% gitu. Tapi cuman memang yang jadi tantangan secara makro gitu ya. Jadi kalau aku sih lebih memilih wait and see dulu gitu. Laporan keuangan dari emiten perbankan ini sebenarnya saya sudah pernah bahas ya. Ini saya sudah pernah bahas. Tapi kalau kalian pengen lihat lagi ya, aku akan kasih lihat ini comparison dari 4 perbankan besar dari BCA, BMRI, BBRI dan BBNI yang di tok-tok yang di YT. Ini kalau secara growth BCA kalah sama BRI, BMRI, BNI. Tapi kalau kalian perhatikan mulai NPL ke bawah ya, ini NPL-nya turun dari kalau nggak salah tuh 2%-an jadi 1,8. Ya, ini jadi BMRI oke juga NPL-nya gitu ya. Terus kemudian loan to deposit ratio nih aku bilang tadi dia 74%. Jadi angkanya menurut aku sih ini angkanya bagus. BRI, BMRI dan BNI juga bagus. Cuman yang paling liquid itu punya likuiditas paling besar ya BCA. Kemudian ini kasa ratio-nya dia tinggi ya. Jadi biaya dana murah ya bunganya kecil dia kalau nabung di sini. Ini tinggi gitu. Jadi ini bagus. Ya ini yang paling kuat, paling ini capital adequacy ratio paling tinggi, paling bagus. Jadi kalau LDR ini paling kecil, dia paling bagus. Tapi terlalu kecil di bawah ini lagi menunjukkan penyaluran kreditnya kurang oke gitu ya. Tapi ini saya melihat BCA sepertinya mengambil langkah kehati-hatian. Di capital adequacy ratio BRI juga cukup bagus ya, dan saya rasa Himbara semuanya bagus. Cuman BCA yang kelihatan banget di sini strateginya lebih jauh lebih konservatif, jauh lebih hati-hati gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas laporan keuangan kuartal 1 2026. Selain BBRI, aku mau bahas beberapa emiten lain, yaitu United Tractor. Labanya turun 46%. Hari ini pas disupport, tapi kemarin 29 April ada buangan volume gede, kita avoid dulu sementara. Kemudian MAPI, ini labanya naik 33%, tapi kondisinya juga lagi kayak gini, retail juga pasti kedampak. Jadi kita wait and see dulu ya, kondisi kayak gini tuh maksudnya rupiahnya melemah. Ini info, kalau kita perhatikan harga nikel futuresnya sebenarnya naik ya, cuman 3 atau 4 hari terakhir stagnan. Jadi ada kemungkinan ini dia mengikuti harga nikel tersebut. Last week aku ada bahas soal nikel, soal hilirisasi. Jadi dari Pak Presiden, dari pemerintah itu juga lagi genjarin banget hilirisasi. Ada ngeresmiin beberapa
proyek-proyek baru gitu. Jadi ini termasuk ke dampak positif dari sektoralnya gitu kan ya. Kemudian yang baru rilis laporan keuangan lagi ada Bumi Resources Tbk, itu labanya naik 35% dan revenue naik 19,8%. Kita bahas kilas aja. Tapi secara metode support tradernya dia balik stagnan lagi. Jadi sebenarnya kemarin sudah kelihatan cukup bagus Bumi setelah pengumuman dari FTSE. Tapi kemudian 23 April itu terpaksa kita cow lagi stop loss di 23 April karena rupiahnya breakdown ya. USD-nya waktu itu agak menguat dan rupiahnya breakdown. USD melemah aja, rupiah melemah. Apalagi USD menguat waktu itu. Jadi kita cow dulu, amanin modal dulu, dan ini dia balik sideways lagi. Kita lagi memilih posisi aman wait and see dulu. AADI, ADRO sudah saya bahas tadi, dan kita mau ke ADMR. Hari ini tadi ada breakout. But again, breakoutnya ini false breakout. Jadi kita lihat nanti kalau misalkan ada posisi kita mau ada kenaikan sedikit, kita mau profit taking untuk jangka pendeknya. Jadi kita tidak akan menahan lama sepertinya. Jadi ADMR sebenarnya patternnya itu juga bagus banget dan kita cuma 5% doang ini tadi ya. Patternnya itu sebenarnya pattern bullish bullish symmetrical triangle gitu kan, didahului dengan uptrend. Cuman karena memang kondisinya lagi saat ini investor gede, the whale itu lagi wait and see, lagi tiarap kayaknya di pasar saham Indonesia dan juga di pasar obligasi gitu ya. Jadi kurang power. Ini tadi udah breakout jadi kurang power. Ya, jadi revenue dan net profitnya juga positif sebetulnya. Kemudian yang menarik ada saham PTBA. PTBA ini dia secara net profit dia itu naik 105% ya. Jadi baru rilis hari ini untuk PTBA, melonjaknya laba bersih PTBA itu didorong karena efisiensi beban pokok pendapatan yang dipangkas. Jadi ada penghematan 5,9% melebihi penurunan dari pendapatan itu sendiri. Jadi makanya kinerjanya bisa positif, dan saya melihat PTBA di sini kok kayaknya ada yang ngejaga di 2850. Di sini support kuat banget, berkali-kali kena di situ, nggak jadi turun, nggak jadi breakdown. Jadi kalau mau beli sih, kalau dari kami kok kayaknya kita wait and see di sekitaran 2850 2860 gitu. Jadi strategi saat ini yang lebih aman adalah strategi buy on retracement atau buy on weakness. Antam katanya mau bagi dividen guys, potensi yieldnya sekitaran 3,9%. Dividen per share-nya 150 per lembar saham. Kita lihat yuk Antam gimana kabarnya. Dan kita lihat harga batubara sedikit ya sebelum ke Antam ya. Antam lebih ke nikel. Harga batubara sempat naik tapi baru stagnan 2 atau 3 hari terakhir ini. Jadi ada kemungkinan saham batubara di Indonesia bisa menguat. Cuman sekali lagi apa yang menahan kenaikan dari saham batubara dan nikel di Indonesia? Pelemahan nilai tukar rupiah, itu aja sih sebenarnya. Jadi lebih ke makro, ini ngaruh ke semuanya. Jadi kalau makronya bagus, jadi gini, makro bagus, sentimen dari perusahaan nggak terlalu signifikan gimana, selama perusahaan tuh nggak ada masalah, baik-baik saja, saham tuh akan naik. Jadi saham big banks itu sebelum tahun 2025 ini dia kalau turun tuh turun sebentar doang, terus kemudian gampang naik lagi, gampang balik lagi gitu, seperti halnya BCA gitu. Tapi kalau makronya lagi dalam mode hati-hati gitu, investor gede dalam mode hati-hati terhadap makro, ada perusahaan yang sentimennya bagus banget, contohnya kayak PTBA tadi, tidak hanya terdampak positif secara global geopolitik, tapi juga secara kinerja dia cuannya bisa bertambah 100% dalam kondisi seperti ini karena ada penghematan dan lain-lain. Itu susah ngegasnya, padahal secara emitennya tuh bagus gitu. Kenapa? Karena di saham itu kita tidak bisa memperhatikan cuma satu faktor saja yang menyebabkan demand bisa naik atau mungkin malah supply lebih besar. Yang kita perlu perhatikan sebenarnya ya ada banyak faktor itu tadi. Terutama makro itu sangat berperan penting sekali dibandingkan dengan kondisi perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi sementara itu terus ada beberapa emiten yang buyback.
ada BCA, ASII, UNTR, INTP, TOWR, KLBF, TLKM bukan sebagai satu rekomendasi beli. Tetap harus pakai metode super trader kalau trading, tapi kalau trading pun kita bukan cuma super trader doang. Money management exposure itu kita batasin banget belakangan ini. Dan sorry, bukannya saya mengajak uang keluar ke Indonesia, tidak, tetap masih menggunakan broker-broker US stocks yang ada di Indonesia ya. Jadi kita belakangan malah justru lebih banyak explore US stocks gitu, dan karena sejak kemarin gencatan senjata US stocks-nya justru malah lebih bagus ya, kita explore US stocks. Jadi mungkin sedikit saya bahas tentang US stocks ya. Jadi opening US stocks pagi hari ini, pagi hari di sana, ampun, pagi hari di sana bukan pagi hari ini. Ini sedikit hijau, jadi di sini masih uptrend terus ini sejak gencatan senjata kemarin, dan di tengah pelemahan indeks saham teknologi dan semikonduktor itu masih ada saham yang menguat gitu. Jadi contohnya kayak di tengah kondisi saat ini seperti ini masih ada yang menguat, seperti contohnya itu Micron Technology. Ini emiten yang kita masukkan ke watchlist juga ya, watchlistnya. Tapi bisa kalau US stocks tuh kita buy on retracement, nggak buy breakout. Tapi Indonesia juga sama, belakangan ini mulai ke depan ya, mulai besok kita akan lebih fokus ke buy on retracement deh, jadi lebih sabar. Intinya tuh kayak ketinggalan peluang nggak apa-apa daripada nanti jadi kebanyakan stop loss. Jadi mulai ke depan kita akan lebih banyak ke buy on retracement. Terus kemudian kayak SanDisk Corporation, jadi di sana itu banyak perusahaan yang justru malah breakoutan, kebalikan dengan Indonesia gitu ya. Terus kemudian bukannya utang Amerika juga gede, tapi secara makro tuh duit balik ke sana lagi gitu. Nah terus kemudian dulu sempat keluar dari US Treasury, tapi ini sudah mulai kelihatan untuk saham Amerika ini sudah mulai membaik lagi gitu. Terus kemudian tetap kuat mereka ya. ASML ini juga kita masih akan watch ya. Jadi ada satu retracement di sini kita akan watch ya. Jadi Amazon dan Nvidia ini kemarin naik tinggi gitu. Jadi pas earnings ini ada satu volatilitas yang lumayan besar, tapi kita lagi masih mau nge-watch untuk beberapa saham ini di retracementnya. Seperti contohnya Meta yang sempat turun signifikan, kita watch di retracement gitu. Mungkin banyak yang penasaran, banyak yang takut-takut juga ini kalau trading US stocks kayak gimana ya. Teman-teman Bapak Ibu bisa pelan-pelan deh belajarnya ya. Jadi di Mtrade US Academy untuk Mtraders ID. Oke, aku mau cek komen dan aku mau cek pertanyaan. BBRI, Elsa, MBMA, PTB Atins, ada beberapa yang aku udah bahas, ada beberapa yang belum. MBMA masih wait and see, sideways aja. Sideways aja. Kemudian PTBA, Tins hari ini ada gap up. Menarik sih, cuman kok kayaknya nanti dipakai buat ngurangin posisi aja. Jadi kita masih wait and see dulu gitu. Terus kemudian MDKA breakdown 2 hari yang lalu kemarin, jadi perdagangan terakhir Kamis ya, ini breakdown. Jadi hati-hati dia sempat breakdown. Terus Dewa udah breakdown juga dari 23 April, hati-hati gitu ya. Yang baru join nanti nonton recording aja di YT. Kemudian Harum juga sideways banget, kalau ada naik kita kurangin posisi gitu ya. Terus kemudian ENRG ini juga kembali posisi sideways. Oke, terus kemudian CPON sudahkah? Belum. Mtrade masih ada di SNG, ini masih posisi cuan sih ya. Punya modal di bawah, tapi kayaknya kita udah mulai siap-siap profit taking juga nih, sekitar 20%-an. Saham-saham kayak Oasa dan
teman-temannya itu bisa naik tapi spekulatif banget. Jadi menurut aku resiko makro harus sangat diantisipasi sekali. Jangan maksa atau ngoyo untuk trading saham-saham begini. Kalau masih mau trading saham kayak gini nih BP, gunakan modal kecil. Grup Bakri, BNBR, patternnya masih ada pattern flag, patternnya bagus, tapi sekali lagi hati-hati, makro lagi disorot banget saat ini. Antam jangan dulu ya, dia jatuh 30 April kemarin, jatuh volumenya gede. Sawit, TAPG, tunggu retracement dulu baru masuk, tunggu retracement ya baru masuk. Sebenarnya sekarang yang paling bagus patternnya tetap saham sawit sih, CPO, cuman wait and see dulu, tunggu retracement dulu. Gitu sih. SIMP breakdown guys. Tunggu dulu guys, wait and see. LSIP breakdown guys, wait and see guys. Bagus lah LSIP breakdown. Iya, kita tunggu turunnya LSIP ini. Oke, sabar beli sahamnya, kurangin agresivitas. Jadi tema hari ini, makro lebih penting daripada mikro, gitu dulu. Kenapa? Karena memang makronya yang lagi disorot. Kalau makronya pas lagi baik-baik saja, nggak terlalu banyak dibahas juga tuh. Zaman dulu mana ada orang peduli soal APBN apa. Kalau pas ngebahas APBN juga ya boring kayak gitu. Tapi sekarang tema ini menjadi satu tema utama yang diperhatikan. But I think government gitu. Terima kasih buat pemerintah yang sudah sangat peka dan mengurangi MBG dari 6 hari jadi 4 hari gitu. Saya nggak tahu apakah bisa jadi 2 hari. Kalau bisa jadi 2 hari, rupiah bakalan membaik. Outflow asing juga bakalan meredah. Gitu aja teman-teman semuanya. Selengkapnya di morning briefing and trade besok untuk saham-saham ya. Elsanya jadi sideways lagi meskipun harga minyak naik. Kenapa? Makro guys. Jangan lupa belajar di M3 Start dan MV Start. Kopdes nyusul miss. Iya itu sesuatu gede juga sih gitu. Ya semoga bisa diatur-atur lah, semua program pemerintah bagus. Cuman mungkin situasinya aja yang sekarang lagi Selat Hormuz, gara-gara Selat Hormuz ditutup ya harus disusun ulang mungkin ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dah. Mana Ara? Ara nggak tahu kemana. Nggak di sini. Good night. Jangan lupa ikut webinar M3 Start, belajar trading dan MV Start untuk investasi jangka panjang. DM saya EMVESTART atau EMV gitu aja. EMV Invest untuk investasi, dan EMT Start buat M3 Start webinar gratis. Thank you. Good night.